Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah Sekolah Tahfiz Tingkat Dasar Al-Hikam. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri dan semua yang hadir pada hari ini dan juga yang menyimak siaran langsung pembahasan kita dengan judul Bisakah anak bahagia dan berprestasi tanpa game dan gadget? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Saya ucapkan selamat dulu. Kenapa saya ucapkan selamat? Karena Masya Allah ini sekolah Al-Quran, sekolah tahfiz tingkat dasar yang fokus sebagian besar waktu anak-anak ayah bunda di sini itu berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Masya Allah, saya kalau ingin membahas Al-Quran ini ya Allah rasanya ingin berurayan air mata gitu ya. Mengapa? Mungkin bagi sebagian sahabat sekalian ayah bunda yang sering mendengarkan Al-Quran ataupun membaca Al-Quran itu mungkin sudah terbiasa ya dengan Al-Quran. Tetapi bagi saya pribadi yang berhadapan dengan orang-orang atau pasien-pasien yang mau bunuh diri, yang kecanduan narkoba, yang kecanduan alkohol, kecanduan judi, ya, dan berbagai masalah asusila yang lainnya, ya. Ternyata Masya Allah Al-Quran ini menjadi solusi bagi mereka-mereka ini semuanya, ya. Saya pernah dulu ada satu pasien, ayah beliau ini datang di depan saya nih, posisi persis. Beliau nangis-nangis, seorang bapak ini, beliau seorang pedagang. Nangis-nangis beliau, wajahnya kusut, rambutnya kusut. Nangis-nangis minta tolong, dok tolong bantu saya, anak saya ini kecanduan main judi katanya. Kecanduan main judi dan sudah habis harta saya dok 300 juta. Ya Allah, ya Rabbi. Harta benda di rumah dijual, berurusan dengan polisi, macam-macam kisahnya. Sudah berbagai cara dok saya, berbagai cara nggak berhasil. Nah karena saya sebagai dokter tentu ya tetap saya memberikan obat untuk beliau. Dan waktu itu saya berazam, saya akan gunakan Al-Quran untuk kasus anak bapak, saya katakan seperti itu. Saya hanya ingin biar ini menjadi bukti bagi semua orang. Masalah kecanduan judi aja selesai dengan Al-Quran insya Allah. Nah karena dikasih obat pun ternyata anaknya nggak mau minum obat. Jadi bingung mau pakai solusi apa gitu ya. Akhirnya waktu itu saya programkan anak ini dibacakan Al-Quran dengan beberapa durasi tertentu dan frekuensi tertentu. Dan Masya Allah gitu. Ya Allah ya Rabbi, biarlah ini jadi saksi. Dan Masya Allah anak itu berubah. Masya Allah, anak yang berubah dan sekarang nggak main judi lagi, sudah kerja gitu, sudah bagus lah. Masya Allah. Saya berulang-ulang memastikan, Pak, gimana kabar anak Bapak? Sudah baik dok, sudah normal katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tentu kita hari ini tidak berbicara tentang bagaimana Al-Quran menjadi terapi, tidak. Karena itu butuh pembahasan sendiri sebetulnya. Tapi judul kita pada hari ini adalah bisakah anak bahagia dan berprestasi tanpa game dan gadget gitu loh. Ya. Nah, karena saya ucapkan selamat bagi ayah bunda yang menyekolahkan anaknya di sini, karena anak ayah bunda itu sebagian besar waktunya berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah ya, luar biasa sekali, hebat, Masya Allah. Nah ini mungkin tidak
panjang lebar saya menjelaskan, hanya sekilas saja. Ternyata anak kita itu harta kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita hari ini punya mobil, punya motor, punya uang, tentu kita jaga. Tentu berkaitan dengan anak juga harus kita jaga. Jangan sampai kita sibuk cari uang di luar, lupa dengan kedekatan kita sama anak kita, waktu kita ngobrol sama anak kita, pendidikan anak kita. Sehingga nauzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi anak kita jauh dari kita dan juga dekat dengan orang lain, apalagi di zaman internet, di zaman media sosial. Saya mohon maaf ini menceritakan satu kali lagi, ada seorang ini ya, anak seorang ini ya, anggaplah ustazah gitu ya. Masya Allah, anak beliau ini, beliau minta tolong juga sama saya waktu itu, ingin bunuh diri gitu loh, ngantuk-ngantukkan badan, kepalanya ke tembok, ngiris-ngiris tangannya ke ini gitu ya, dengan benda tajam. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Anak ustazah padahal pacaran dengan orang lain di Telegram. Ya Allah ya Rabbi, ini saya rasanya mau bicara banyak hal sebetulnya tentang kasus-kasus yang pernah saya hadapi, tapi saya berusaha untuk memilih yang penting-penting saja, karena juga waktu terbatas dan Bapak Ibu juga capek untuk lama-lama ya. Nah, kita mulai dulu. Sebetulnya teknologi itu diciptakan untuk kemudahan manusia, kenyamanan manusia, dan insya Allah dengan teknologi kita bisa mendapatkan pahala yang begitu luas. Bicara tentang anak juga, anak kita menjadi anak yang soleh. Sekitar 7 tahun yang lalu saya dipertemukan oleh Allah tanpa sengaja dengan seorang ayah yang sederhana, dan ternyata ayah ini punya anak juara 1 hafiz Al-Quran di Indonesia, di salah satu siaran TV begitu ya, dapat hadiah umroh, Masya Allah. Saya tanya sama beliau, Pak, ini anaknya menghafal Al-Quran itu bagaimana caranya? Karena hafal Al-Quran 30 juz, suaranya bagus lagi. Salah satu cara yang saya ciptakan adalah saya membuat videonya tentang anak saya, gambar anak saya, video anak saya tentang main, tapi suaranya Al-Quran. Setiap hari saya putarkan video tentang itu, katanya. Masya Allah, dahsyat ya. Jadi hari ini kita di satu sisi memang takut ya, anak kita berinteraksi dengan luas, dengan YouTube, dengan media sosial, internet. Tapi di satu sisi sebetulnya ada peluang. Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi untuk kesolehan anak kita, maka insya Allah anak kita bisa menjadi hafiz Al-Quran dengan teknologi ya. Nah, tentu ini ada kaidah-kaidahnya sendiri ya. Oke. Nih, kenapa sih game, internet, HP, rokok ya? Saya sengaja sedikit menyinggung rokok ya. Itu bikin bahagia. Nah, bikin perasaan jadi nyaman gitu ya. Ingin lagi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang ilmu tentang otak yang diteliti oleh ahli-ahli otak, itu ada suatu zat neurotransmitter namanya di otak kita, itu namanya dopamin namanya. Sebetulnya bukan cuma dopamin, ada endorfin, ada serotonin, ada oksitosin, macam-macam. Tapi yang paling utama di sini yang ingin saya bahas tentang dopamin. Nah, dopamin ini yang membuat seseorang itu merasa nyaman, bahagia. Entah itu makan sesuatu, melakukan sesuatu. Hari ini kalau anak kita itu atau kita sendiri ya, dopamin yang meningkat atau dopamin yang muncul gitu ya, kalau melakukan suatu hal yang menyenangkan, maka itu semakin ingin kita kerjakan dan ingin kita ulang-ulang. Dopamin. Kita makan, misalnya suka makan nasi goreng, oh enak nasi gorengnya. Dopamin muncul ketika makan nasi goreng. Wah, saya pengen makan nasi goreng lagi. Main game dan gadget, rokok juga begitu. Ya. Ini harus kita pahami dulu. Jadi problematika kecanduan, adiksi itu adalah problematika otak, masalah otak gitu loh. Apalagi bicara tentang kecanduan asusila, kecanduan seks bebas, pornografi, itu masalah otak. Ya. Nah, jadi penanganan juga harus secara komprehensif. Tidak bisa hanya mengandalkan satu cara, misalnya hanya dinasihati saja gitu, tidak bisa. Sebetulnya kalau kita bicara tentang dalil hadis Nabi SAW itu banyak sekali metode-metode yang ada, tapi tidak kita bahas pada hari ini ya. Nah, dopamin ini yang berperan pada seseorang terjadi kecanduan ya. Nah, ini harus kita pahami dulu ya.
Kemudian gadget juga bikin seseorang itu menjadi merasa mudah ya, mencari informasi, kemudian karakter juga. Nah, anak-anak kenapa suka main game? Orang tua juga suka main game karena dia bisa mengaktualisasikan, berekspresi tanpa tekanan orang lain, bebas, dia bahagia. Mau pakai profil game, mau warna merah, kuning, hijau, rambutnya begini begitu, itu bebas, tidak ada yang melarang. Jadi bisa bebas mengekspresikan diri. Kalau di dunia nyata dengan orang lain kan kita terikat aturan. Nah ini kenapa game ini menjadi primadona, ya, baik di kalangan anak-anak maupun orang tua. Ya, kemudian konektivitas, mencari teman baru, dapat teman baru di dunia maya. Memang sifatnya manusia itu makhluk sosial, ingin berkenalan, ingin berinteraksi, ya. Tetapi syariat, Al-Quran dan Sunnah itu memiliki aturan-aturan, ya. Nih dia. Jadi ada suatu penelitian hasil MRI (Magnetic Resonance Imaging) di Universitas di California, Amerika. Ada dua kelompok manusia, yang satu kecanduan internet, yang satu tidak kecanduan internet. Diteliti otaknya di MRI, ternyata rusak yang kecanduan internet. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi sesuatu hal yang disebut dengan on-end brain. Tidak fokus pada perhatian, tidak konsentrasi, susah ngapal, nggak mau belajar, ya. Fokus sulit gitu ya. Berganti-ganti lihat layar. Sudah buka layar yang ini, buka layar yang lain, gambar ini, gambar yang lain. Daya ingat menurun. Daya ingat menurun. Kalau zaman dulu belum ada HP, kita terbiasa, wah ini harus dihafal. Karena mencatat agak susah. Zaman sekarang, wah tenang aja, sudah ada rekamannya. Sudah ada screenshotnya, nggak perlu dihafal. Ini PR bagi kita Bapak Ibu sekalian, karena kita kan sekolah tahfiz ya. Ini jangan sampai anak-anak kita itu tadi gitu loh, sudah merasakan kebahagiaan dan kenikmatan dengan gadget, sehingga dia untuk apa ngapal Quran, tinggal baca, tinggal screenshot. Wah jangan sampai terjadi. Nanti tidak tercapai tujuan mulia kita, bagaimana anak kita menghafal Al-Quran, ya. Makanya gadget harus ada aturan, tidak bebas ya untuk anak-anak. Kemudian kognisi sosial terganggu, sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, mudah cemas, posting sesuatu di media sosial tidak ada yang komen, tidak ada yang like, stres, depresi, macam-macam. Ini penelitiannya banyak sekali. Dan ternyata penurunan volume substansia glycia di area frontal pada pasien dengan kecanduan perilaku, gangguan kompulsi seksual, judi, dan adiksi alkohol. Artinya orang yang bermasalah dengan alkohol, dengan narkoba, dengan orang bermasalah dengan kecanduan hasusila, game, internet, itu otaknya rusak dua-duanya. Ya. Nih, kenapa justru ketika main game dan gadget senang, happy? Karena ada dopamin. Kenapa dia lemas, letih, lesu, kok nggak bergairah kayaknya anak? Itu tadi karena sudah termindset pengen dopamin dengan main gadget supaya dia semangat lagi, bergairah lagi, gitu ya. Nah, ini jadi masalah di sini gitu loh. Jadi masalah di sini. Artinya hari ini kita bicara kebahagiaan orang lain. Manusia itu kan mencari kebahagiaan, ya, settingan otaknya itu mencari kebahagiaan dan menghindarkan rasa tidak nyaman gitu ya. Mencari kebahagiaan dan menghindarkan rasa tidak nyaman. Settingan kita seperti itu. Nah, hari ini bagaimana caranya supaya anak kita bahagia, berprestasi tanpa game dan gadget gitu ya. Nah, saya ini mau cerita pengalaman saya pribadi. Memang Ustadz, waktu itu di zaman saya sekolah waktu SD Ustadz, belum ada handphone, belum ada. Tapi ada game Ustadz, ada game. Apa Nintendo itu Ustadz? Iya. Nintendo, PlayStation, itu bagian dari gadget juga sebetulnya. Walaupun tidak bisa dibawa kemana-mana, harus mainnya di depan TV. Ya, jadi memang saya ini dulu suka main game, ya, cerita ya. Bukan menceritakan aib pribadi sih, tapi menjadi sharing aja bahwa saya ternyata orang yang hari ini kecanduan game itu bisa berubah gitu loh. Dulu saya suka main game. Waktu SD saya suka main game. Bahkan saya minta hadiah sama ayah saya. Kalau saya ranking 1, Pak, saya bilang tolong belikan ini game, saya bilang. Masya Allah. Saya ingat betul waktu itu di hari pembagian rapot, ayah saya sudah beliin game. Loh kan Bapak nggak tahu saya dapat ranking 1.
Insya Allah nak, bapak sudah tahu kamu pasti dapat ranking 1. Wah, alhamdulillah, terima kasih pak. Dibelikan game waktu itu. Nah, tapi ternyata ketika saya SMP, SMA, ya, mengenal kegiatan-kegiatan yang berinteraksi dengan Al-Quran, loh kok saya merasa nyaman, perasaan saya, bahagia saya dengan kegiatan-kegiatan yang fokusnya adalah berinteraksi dengan Al-Quran seperti ini. Akhirnya waktu itu saya bisa meninggalkan game. Tidak suka lagi main game. Sampai saat ini saya jadi orang dewasa, katanya banyak orang dewasa sudah kecanduan game juga katanya, nggak bisa lepas dari game. Masalahnya kalau ayah bunda kecanduan game, main game depan anak, yang saya khawatir nanti anaknya juga jadi pecandu game gitu loh. Dan kalau di rumah tangga itu bukan cuma masalah game, masalah perselingkuhan sekarang. Jadi kalau sudah main game itu bukan buat komunitas gamer. Masalahnya komunitas gamer itu ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Grup WA, ibu-ibu suka main game, bapak-bapak main game, gabung di situ jadi grup WA-nya. Jadi di situ terjadi perselingkuhan. Rumah tangga berantakan gara-gara game. Jadi bicara game dan gadget ini juga bukan hanya masalah anak remaja, tapi masalah orang tua. Nah, hari ini saya tuh berusaha untuk merenung. Saya kan dulu suka main game. Ya. Saya coba nih download aplikasi game di Play Store. Saya download gitu. Saya coba lagi main game gitu, coba. Tapi kok rasa saya bosan gitu loh. Rasa-rasanya kok bosan, tidak nyaman perasaan saya. Main game ini rasanya tidak sensasi seperti dulu waktu saya masih kecil. Asik banget main game, hadiah minta game. Tapi sekarang install game nggak bisa lama gitu. Kalau kita senang kan kita bisa lama ya, melakukan hal itu bisa lama. Tapi saya nggak bisa lama lagi, cepat bosan. Mudah-mudahan ini bagian dari mensyiarkan Al-Quran. Justru alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga nikmat ini selalu dijaga oleh Allah. Perasaan saya, bahagianya saya sekarang kalau saya bisa membaca Al-Quran gitu loh. Masya Allah. Senang sekali, rasanya bahagia sekali perasaan saya. Mudah-mudahan ini istiqomah sampai akhir hayat dan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ketika bisa lama-lama membaca Al-Quran, bisa lama-lama membaca Al-Quran, itu yang menjadi salah satu kebahagiaan saya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa seperti itu dan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Nih, ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau masalah manusia ya, kan kami itu di bidang kejiwaan ada istilah depresi ya, atau cemas ya, macam-macam sih diagnosisnya atau nama penyakitnya, nama gangguannya macam-macam. Tapi ternyata mengatasi seseorang dengan gangguan depresi sama gangguan cemas itu ternyata tidak mudah, Bapak Ibu sekalian, tidak mudah loh. Pasien dengan sering sedih, sering murung, gak bergairah, gak bersemangat, pengen bunuh diri, itu mengatasinya ternyata tidak mudah ya. Kita sudah coba ini, obat ini, alhamdulillah berhasil. Coba ini, oh ternyata tidak ada harapan yang sesuai harapan. Coba dengan ini juga tidak sesuai dengan harapan gitu loh. Nah, ternyata ini Al-Quran hebat, ternyata luar biasa sekali. Luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memang luar biasa ya. Maha hebat lah pokoknya. Di dalam Al-Quran itu kan salah satu yang sering diulang-ulang itu la tahzan, la takhafun, wa la tahzanu, jangan cemas, jangan takut, jangan cemas, jangan takut, jangan cemas, jangan depresi gitu ya. Nah, ternyata masalah depresi dan cemas di era modern saat ini ternyata banyak sekali Bapak Ibu sekalian masalahnya. Baik orang menyadari bahwa dirinya mengalami gangguan kecemasan atau gangguan depresi atau tidak. Hal ini berpengaruh pada masalah rumah tangga, masalah sosial, masalah pekerjaan, karena dia mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Nah, ternyata Al-Quranul Karim ini yang ada di rumah kita, yang setiap hari kita lihat dan dengar, ini menjadi solusi gitu loh. Menjadi solusi bagi masalah kebahagiaan.
kecemasan dan depresi. Nah, kalau kita buka kitab Hisnul Muslim ya, yang ditulis oleh para ulama, itu ada satu doa untuk menghilangkan kesedihan. Nah, jadi kan kita berbicara komprehensif mengatasi kesedihan ya, baik itu di dunia kedokteran maupun secara terapi Qurani. Nah, itu ada bab doa untuk menghilangkan kesedihan. Artinya apa? Bikin orang bahagia gitu loh. Apa yang menarik di doa ini? Hadis riwayat Ahmad sahih ya. Apa yang menarik di sini? Ketika saya baca arti doa ini luar biasa ya artinya. Kata Rasulullah, kalau orang membaca doa ini, Allah akan hilangkan kesedihannya, keresahannya, Allah ganti dengan kebahagiaan. Nah, doanya cukup panjang ya, tapi yang saya tekankan di sini adalah ada kalimat dalam doa ini, jadikanlah ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati saya, cahaya dada saya, dan hilangnya kesedihan saya dan lenyapnya resah saya. Masya Allah, luar biasa. Jadi hari ini kalau kita bicara tentang kebahagiaan, bahagia, berprestasi anak kita tanpa game dan gadget, maka solusinya kembalikan kepada Al-Quran. Al-Quran, gitu loh. Ini sekolah kita ini Al-Quran, ya. Nah, mungkin ini sudah sering dibahas, tapi saya memberikan sudut pandang saya sebagai seorang praktisi kesehatan, ya, dokter di bidang kesehatan mental, ya. Mudah-mudahan ini semakin mengokohkan semangat kita dan tekad kita untuk sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, jadi kan nih, bahagia dengan Al-Quran, ya, bahagia dengan Al-Quran. Nah, jadi saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya sudah menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Saya yakin insya Allah dengan porsi waktu yang besar bersama Al-Quran, yakinlah insya Allah suatu saat nanti anak-anak kita itu akan merasakan kebahagiaan jika dia membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Nah, jadi ada dopamin. Ada dopamin, kalau yang tadi kan kisahnya dopamin karena main judi, dopamin karena main game. Ini dopamin karena mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Masya Allah, ini luar biasa. Ada rasa tagih, rasa kebahagiaan jika membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Ini harus kita pikirkan bersama gitu loh. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu bahagianya dengan Al-Quran, ya. Mulainya dari mana? Mulainya dari mana coba? Mulainya dari kita sendiri dulu sebagai orang tuanya. Kita dengan Al-Quran bagaimana gitu loh. Sudah bahagiakah kita dengan Al-Quran? Sudah terpuaskahkah jiwa kita dengan Al-Quran? Sudah punyakah waktu kita berlama-lama dengan Al-Quran? Apalagi ini bulan Ramadan ya, bentar lagi ya. Bisakah kita menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan ini? 1 juz 1 hari gitu ya. Ini harus kita renungkan. Kita sebagai orang tua ini bagaimana sikap interaksi kita dengan Al-Quran? Sudah bahagiakah kita? Sudah bisakah kesedihan kita hilang dengan Al-Quran? Sudah bisakah kecemasan kita kalau mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran? Itu kita jawab dulu. Kalau ini insya Allah sudah bisa bahagia kita dengan Al-Quran, sudah bisa kecemasan kita, kesedihan kita dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, maka insya Allah kita sudah punya modal nih bagaimana anak-anak kita bahagia dengan Al-Quran, ya. Karena bicara anak itu sebetulnya bicara tentang orang tua, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menulis dalam kitab beliau, kalau kita meneliti, kata beliau, penyebab masalah pada anak sebagian besar adalah karena orang tua. Nah, itu kata Ibnu Qayyim, bukan kata saya. Jadi hari ini jika ada masalah anak dan remaja, kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai orang tua, ya. Nah, lantas berapa banyak? Nah, jadi dokter itu kan kami itu bicara dosis, Pak Ustaz. Kasih paracetamol berapa banyak? Berapa dosisnya dok? 3 kali 1, 4 kali 1, 5 kali. Berapa hari dok? Seminggu, 2 minggu. Antibiotiknya berapa kali dok? 2 kali 1, berapa lama dok? Kapan berhenti dok? Nah, kami jadi dokter itu terbiasa dengan dosis. Karena obatnya benar, dosisnya nggak sesuai, juga tidak memberikan efek yang diharapkan, ya. Harus obatnya benar, dosisnya juga sesuai. Nah, hari ini kita bicara bahagia dengan Al-Quran.
dalam tanda kutip dosisnya berapa gitu ya. Nah, ternyata kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi SAW ya, ada yang kalau di Bukhari, Fathul Bari penjelasannya panjang sekali, tidak saya jelaskan semuanya. Ada yang 4 sampai 5 juz sehari, ada yang 1 juz 1 hari, ada yang kurang dari 1 juz 1 hari, atau ada yang mudah bagi kita semuanya. Nah, tinggal pilih mau yang mana, gitu loh. Ya. Tapi menurut saya ya, hari ini jika kita ingin merasakan betul-betul gitu ya, bagaimana kita bisa bahagia dengan Al-Quran, kita ambil penjelasan di Fathul Bari ya. Di Fathul Bari itu 1 juz 1 ini penjelasan hadis ya. Di Fathul Bari ini 1 juz 1 hari ya. Coba kita punya program sebagai ayah bunda, mari coba kita 1 hari baca Al-Quran 1 juz, walaupun mungkin tidak bisa setiap hari. Coba kita dapatkan sensasinya gitu loh. Baca Al-Quran 1 juz, diprogramkan, kalau bisa 1 kali duduk gitu ya. Karena bentar lagi kan Ramadan nih ya. Kalau kita nggak hatam Al-Quran di bulan Ramadan, di bulan lain bagaimana gitu loh. Di bulan Ramadan aja kita nggak hatam ya. Dok, tapi saya sibuk dok. Oke, kesibukan. Ini sayang tidak saya tampilkan gambarnya. Bicara kesibukan, saya sibuk dok, tidak bisa ada waktu, tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Sibuk ya, wajar lah, sibuk kan mencari nafkah, apalagi orang laki-laki ya, seorang ayah. Ada foto beliau, guru saya, beliau dokter spesialis anak, konsultan jantung anak. Sengaja ada yang foto beliau. Sibuk sekali orangnya, sibuk banget lah pokoknya, lebih sibuk juga dari saya, Pak. Sangat sibuk, sangat sibuk, keliling daerah juga. Tapi beliau Masya Allah, lagi operasi beliau, buka tab itu bukan main game, baca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Satu lagi teman saya seorang polisi. Beliau seorang polisi, di sela-sela tugas itu lagi pakaian dinas itu, dijepret sama temannya, pakaian dinas itu, membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Jadi ternyata bisa gitu loh. Insya Allah bisa. Kalau kita punya tekad bahwasanya Al-Quran adalah sumber kebahagiaan saya. Apalagi problematika zaman sekarang banyak sekali ya. Problematika sedih dan kecemasan itu baik yang ibu-ibu maupun yang bapak-bapak, itu ternyata banyak sekali, mengakibatkan berbagai problem di bidang pekerjaan, sekolah, didik anak juga begitu ya. Oke. Nih. Dan ternyata ini sebetulnya bukan topik kita, tapi hanya sharing saja. Ternyata di luar negeri menggunakan Al-Quran ya, menggunakan Al-Quran untuk pasien yang dicuci darah, yang dihemodialisa, yang mengalami depresi. The effect of Holy Quran recitation on depressive symptoms in hemodialysis patients. Nah, penelitian di luar negeri. Tapi kita tanpa ada penelitian seperti ini pun kita samina wa ta'na. Kita yakin Al-Quran adalah obat, kan? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, kan? Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai rahmat, sebagai syifa, sebagai penawar bagi hati yang hari ini gelisah gundah gulana. Oke. Jadi bagaimana caranya supaya anak kita bisa bahagia, berprestasi tanpa gadget dan game? Maka salah satu solusinya adalah buat anak-anak kita bahagia dengan Al-Quran. Mulai dari mana? Dari kita dulu sebagai orang tua. Kemudian langkah selanjutnya kita sekolahkan anak kita. Alhamdulillah hari ini sekolahnya Al-Quran. Kita putar audio di rumah kita Al-Quran. Kita usahakan interaksi kita harus ada waktu bersama Al-Quran ya. Nah ini karena ini berkaitan dengan kebahagiaan. Kemudian nih, ini ada anak-anak juga ya. Subhanallah. Oke, kita bicara gadget sekarang. Kita bicara gadget. Itu di link Google Form yang dibagikan itu kan saya baca ya, problematika para orang tua, problematika para guru. Bagaimana nih anak sama gadget ini sebetulnya bagaimana? Walaupun ini saya sudah sering ulang-ulang, tapi saya ingin mengulanginya sekali lagi pada hari ini dan saya tambahkan beberapa hal penting. Sebetulnya anak-anak ini main HP boleh atau tidak sebetulnya, ya? Boleh atau tidak? Ya.
Anak-anak ini main HP boleh atau tidak? Berkaitan dengan anak main HP, itu ada dua golongan. Nah, kita mau pilih atau menjadi golongan yang mana? Golongan yang pertama tidak peduli. Orang tua tidak peduli, guru tidak peduli, biarin aja anak bersama HP sebebas-bebasnya, tidak ada aturan, tidak ada arahan, bebas. Anak SD dikasih HP Android, main bebas, SMP bebas, bebas sebebas-bebasnya. Itu golongan pertama. Golongan kedua, nah, golongan kedua orang tua yang peduli. Nah, golongan kedua orang tua peduli. Golongan kedua orang tua yang peduli bahwasanya anak ini harus ada kaidah, harus ada tata krama, harus ada aturan berkaitan dengan gadget, ya. Kenapa harus ada aturan? Kenapa harus ada aturan? Nah, jadi golongan pertama kan nggak peduli itu, baik para guru, orang tua, bahkan ada, mohon maaf ya, saya sampaikan Ustaz. Ya Allah, saya rasa miris gitu Ustaz. Ada guru sekolah Islam Ustaz, tingkat sekolah dasar, sekolah Islam tingkat dasar, itu para gurunya itu menyuruh anak-anaknya bikin konten-konten video Ustaz, di Instagram, disuruh cari like sebanyak-banyaknya. Benar nggak secara secara kesehatan mental anak, benar nggak sebetulnya seperti ini ya? Tentu ini kurang tepat, karena anak akan semakin banyak interaksi dia dengan media sosial, dengan Instagram, juga secara kesehatan mental itu tidak baik, ya. Sekolah Islam padahal miris sekali saya lihatnya. Ini yang curhat itu teman saya, beliau punya adik masih sekolah dasar, sekolah di situ. Saya kaget katanya, kenapa adik saya kayak gitu gurunya katanya. Dipaksa-paksa main Instagram, dipaksa-paksa bikin konten. Bahasanya dia ngemis-ngemis like dari orang lain tingkat dasar. Jadi ternyata para guru juga terbagi menjadi dua. Ada yang nggak peduli dengan masalah gadget ini, ada yang peduli. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang peduli. Nah, saya mau cerita, ada saat itu nangis-nangis tuh. Ini seorang ibu nangis-nangis. Saat itu anak beliau kelas 5 SD perempuan. Kelas 5 SD perempuan, beliau nangis-nangis bawa catatan buku tulisan tangan anaknya yang masih perempuan kelas 5 SD sudah bisa menulis kisah-kisah asusila. Mengarang kisah asusila. Yang bahasa itu waduh vulgar banget ya. Tidak senonoh, padahal masih kelas 5 SD. Beliau nangis-nangis, kenapa anak saya seperti ini katanya. Beliau cerita ketika setahun yang lalu anaknya masih kelas 4 SD. Anaknya pinter, berprestasi. Kalau di sekolah Islam itu solehah lah gitu ya. Karena anaknya berprestasi, ibunya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya HP, smartphone, tanpa aturan. So bebas-bebasnya anaknya main handphone, berselancar dunia, berinteraksi dengan banyak orang, main internet, melihat gambar-gambar video macam-macam. 100% berubah anaknya, malas belajar, tidak berprestasi lagi. Setahun kemudian benar-benar ibunya sedih, nangis. Anaknya sudah seperti itu, sudah bisa bikin kisah-kisah yang seperti itu. Kelas 5 SD. Nah, bicara tentang puber saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang balik, puber, kok sekarang ini semakin muda ya anak-anak perempuan itu menstruasi ataupun puber. Kalau dulu usianya ada yang 14 tahun, ada yang mungkin 16 tahun, ya. Hari ini 9 tahun sudah ada yang balik menstruasi. Bahkan saya kaget Bapak Ibu sekalian, waktu itu ada pasien umur 10 tahun hamil gede, hamil besar. Ya Allah, 10 tahun. Berarti kan menstruasinya baliknya umur 9 tahun. Ada lagi kejadian di salah satu daerah hamil umur 8 tahun, perempuan. Berarti ini kan baliknya umur berapa ini? 7 tahun. Ini kenapa ini terjadi?
ya. Ini tidak lepas karena pengaruh gadget. Anak-anak bukan hanya menjadi konsumen berkaitan dengan pornografi, tapi produsen. Sudah kita lihat berita-berita di dunia maya ya, anak-anak bikin video-video yang tidak senonoh. Anak-anak loh itu, anak-anak. Ini gimana mental generasi masyarakat kita kalau seperti ini? Dan yang saya miris juga, mungkin kita beranggapan mungkin mereka orang-orang tuanya tidak ikut kegiatan parenting seperti ini, tidak ikut kajian seperti ini. Tapi yang saya bikin merasa bertambah miris gitu ya, ternyata teman-teman kita sendiri pun yang biasa ikut kajian, teman-teman kita juga bermasalah juga berkaitan dengan gadget, berkaitan dengan asusila, LGBT juga ya. Wah, kok seperti ini? Bahkan ada beberapa kasus ya, sudah lama waktu itu di SDIT, seorang guru loh, seorang ustadz melakukan pelecehan seksual sesama jenis kepada santri-santrinya. Jadi ini masalah bukan hanya masalah anak-anak dan remaja, tapi masalah kita bersama hari ini. Nah, oke, jalan tengahnya gimana? Nah, ini kita harus punya jalan tengah juga ya. Masalah gadget ini gimana sebetulnya? Masalah gadget, masalah game. Ini kita menyamakan persepsi aja. Ini rumus bukan dari saya, tapi saya ambil dari pendapat para ahli. Saya rangkum supaya mudah saja untuk diingat. Rumusnya adalah 3D 18 ya. Rumusnya anak main gadget itu 3D 18. Pertama, dipinjamkan. Anak hanya boleh dipinjamkan, bukan sebagai hak milik, hanya sebagai hak pinjam. Jadi orang tua masih bisa ambil HP-nya, lihat apa yang dibuka, historinya ya. Kemudian diawasi, didampingi. Yang ketiga, dibatasi supaya tidak terjadi kecanduan. Yang keempat adalah boleh anak nanti bebas pegang smartphone kalau sudah umur 18 tahun ke atas dan sudah bertanggung jawab ya. Saya mau tanya ini, kira-kira masih ada nggak yang kesulitan menerapkan kaidah ini? Nggak apa-apa, santai aja. Kalau masih sulit kita diskusikan. Ibu-ibunya gimana? Barangkali ada yang anaknya hari ini SD, SMP atau SMA. Kira-kira ini sulit nggak diterapkan? Kira-kira? Bapak-bapaknya? Nah, begini, sebentar. Golongan kedua kan orang tua yang peduli bahwasanya anak ini berkaitan dengan gadget harus ada aturan. Golongan orang yang peduli ini terbagi dua lagi. Golongan orang yang membolehkan dengan aturan, nah, seperti hari ini saya membagikan wawasan ini boleh. Tapi ada golongan yang kedua sama sekali nggak boleh. Itu guru saya. Beliau punya 5 anak. Anaknya sama sekali nggak boleh main gadget, tanpa gadget. Ya Allah, saya bilang, kalau saya pribadi sih terus terang masih belum bisa. Sudah dipahamkan ke anak-anak beliau. Nah, handphone ini barangnya orang tua, bukan mainan anak-anak. Handphone ini kata beliau, gadget ini mainan alat buat orang tua kerja, silaturahmi dengan orang tua, kegiatan-kegiatan sosial, bukan untuk anak-anak nih barang. Itu beliau terapkan di rumah beliau dan ternyata berhasil. Jadi beliau cerita, saya kalau simpan HP itu anak saya nggak berani pegang katanya, nggak berani pegang. Dimanapun saya simpan HP, anak saya nggak berani pegang, karena sudah tahu, oh ini HP punya orang tua, orang dewasa, bukan punya anak-anak. Nah, anak-anak mainannya Lego gitu, lato-lato gitu. Tapi lato-lato yang ada pegangannya ya Pak ya. Jangan yang ada talinya, takut kejendol gitu. Kejadian di kampung saya, situ sampai operasi anaknya, mata, gara-gara main lato-lato. Jadi main lato-lato boleh, tapi saran saya yang ada pegangannya itu loh, ya. Jangan yang pakai tali ya. Nah, jadi konsep main gadget menurut para ahli yang saya rangkum itu 3D 18, dipinjamkan, diawasi, dibatasin dan 18 tahun ke atas ya. Saya minta tolong nih, beneran saya minta tolong kepada ratusan orang yang hadir hari ini. Saya minta tolong, ini anak, ini kan masih SD nih anak kita. Tolong jangan sampai anak kita itu sebebas-bebasnya main handphone.
tanpa kita tahu apa yang dibuka, historinya apa. Anak saya punya gadget, tapi saya terapkan kaidah ini, ya. Ini barang punya saya katakan kamu boleh main tapi pinjam, karena anak saya suka mewarnai. Karena saya terapkan kaidah ini, saya bisa kontrol apa yang dia buka. Suatu saat saya kaget, loh ini ke aplikasi mewarnai. Tapi saya kaget, saya buka itu aplikasinya, walaupun aplikasi anak-anak tetap saya buka. Apa ini? Wah, saya kaget Ustaz, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda. Aplikasi mewarnai, tetapi yang diwarnai itu gambar-gambar yang tidak senonoh. Ya Allah, ya Rabbi, saya katakan syukur ya Allah, saya cek nih aplikasi. Padahal aplikasi itu anak-anak, kan? Nah, jadi begitu ya. Nah, kapan sih dikatakan kecanduan gadget? Kehilangan kontrol, prioritas berubah, sudah ada konsekuensi negatif, tapi masih aja melakukan gitu ya. Sudah muncul masalah, baik itu mental, fisik, mata kabur, gak mau sekolah, tapi tetap aja tuh gak bisa melepaskan. Itu udah kecanduan ya. Rokok juga gitu, sudah sering sakit, diomel-omel istri gitu ya. Gak bisa, aku gak bisa berhenti ngerokok. Rokok adalah kebahagiaanku. Nah, kecanduan udah. Butuh program sebetulnya ya, supaya bisa totalitas. Nih kenyataannya, menurut data Kementerian Kominfo, nomor 1 masalah negatif di internet itu berkaitan dengan ini, pornografi ya. Nih game nih. Waduh, ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya, sudah kita tahu sama tahu ya. Nih, pertanyaannya, kalau kita punya anak SMA misalnya, dia harus keluar, ada kegiatan, bekalin nggak HP? Boleh, saya katakan bekalin HP, tapi itu statusnya, walaupun smartphone itu punya bapak, punya ibu, ya. Tetap kaidahnya harus pinjam, bukan milik, sehingga nanti pulang dari kegiatan bisa cek apa isinya, interaksi sama siapa. Kemudian atau dipinjamkan, dibelikan HP jadul yang nggak bisa internet. Masalah itu di internet sekarang. Masalahnya di internetnya. Nih, kenapa sih kita sebagai orang tua hari ini harus belajar ilmu tentang menjadi orang tua? Ternyata banyak orang menikah itu hanya siap menjadi suami atau istri, tidak siap ilmu menjadi orang tua. Ya, bahkan yang paling miris juga lagi dewasa ini, hilangnya peran ayah di keluarga atau di sama anak-anak gitu ya. Nah, hari ini kan mayoritas yang datang kan ibu-ibu ya, yang bagi rapot. Ketika bagi rapot, yang datang siapa? Ibu-ibu. Bagi rapot nih, yang datang siapa? Ibu-ibu ya. Nah, ini sebetulnya panjang sekali pembahasannya. Begini Bapak Ibu sekalian, salah satu akar masalah di keluarga muslim hari ini adalah hilangnya peran ayah dalam berinteraksi, mendidik anak atau berkaitan dengan masalah anak, entah itu masalah pendidikan atau masalah apapun, hilang. Padahal ya, kalau kita bahas Al-Quran ya, dialog antara anak itu lebih banyak dialog anak sama ayah atau dialog anak sama ibu di dalam Al-Quran. Dialog yang banyak dalam Al-Quran itu lebih banyak, mayoritas dialog seorang ayah sama anak ya. Ibrahim dan Ismail, ayah dan anak, Luqman dan anaknya, Yusuf dan ayah beliau, Nabi Yaqub alaihissalam. Itu kan ayah dan anak. Kan hari ini hilang peran ayah atau kurang sekali peran ayah bersama anak. Ya. Makanya mari kita menghimbau, kita sebagai ayah harus lagi punya waktu, kita siapkan waktu kita bersama anak kita ya. Karena laki-laki sama perempuan itu secara otak sama, tapi secara psikologi berbeda. Laki-laki itu kan dominan, insya Allah akalnya kuat ketimbang perasaannya ya. Perempuan lebih dominan perasaannya ketimbang akalnya. Ini kalau dibaca hadis banyak sekali, panjang sekali pembahasannya, tapi dari sisi psikologi juga kurang lebih sama ya. Makanya keputusan perceraian itu di tangan laki-laki atau perempuan?
di tangan laki-laki, karena akal laki-laki itu lebih panjang ketimbang perempuan, ya. Nah, itu tidak kita bahas hari ini, tapi tema tentang akal, mengajarkan anak mengatasi masalah, itu adalah tema yang harus diperankan seorang ayah, bapak ibu sekalian. Ya, dengarkan ini. Tema menyelesaikan masalah, anak kita punya masalah, menyelesaikan masalah gimana? Itu tema yang harus diperankan, harus ayah yang memainkan perannya gitu loh. Jangan semuanya lapor sama ibu. Keliru. Otak psikologi kejiwaan seorang wanita itu berbeda sama laki-laki, apalagi ketika lagi mens. Beda sekali. Jadi anak kita itu kalau menyelesaikan masalah semuanya diambil perannya oleh ibu, yang saya khawatir fungsi nalar, fungsi akalnya saya khawatir kecil gitu loh. Kebanyakan fungsi perasaan yang bermain, karena wanita kan mainnya perasaan. Tapi peran ayah nih yang dominan tema tentang akal, harusnya dimainkan seorang ayah, seorang laki-laki. Kalau hilang, itu sayang sekali gitu. Beda loh, anak kita punya masalah, ngelapor sama ibu, ngelapor sama ayah itu beda, solusinya tetap beda, penerimaannya juga beda. Buktikan, ya. Nah, jadi hari ini jangan sampai ayah hilang waktunya bersama anak, ya. Kemudian ada juga para ahli merumuskan harus punya waktu bersama anak minimal 3 jam satu hari, kata beliau. Tapi ini fleksibel aja, tapi secara sesuai dengan kondisi yang ada, mari kita harus punya waktu lah. Walaupun tidak bisa 3 jam bersama anak, ya minimal berapa, 1 jam, atau ketika kita ke masjid pulang rumah ajak anak kita, atau bagaimana gitu, ya. Ini yang ingin saya sampaikan, ya. Nah, ini sebetulnya rumus ini saya harapkan ini ya selesai, ya. Saya harapkan paham. Ini rumus 3D18 masalah gadget, ya, masalah game. Kemudian juga kita sebagai orang tua, anak-anak itu kan kadang-kadang copy paste dari orang tuanya dalam menyikapi masalah. Nah, bicara tentang kebahagiaan itu bicara tentang bagaimana manajemen masalah, tidak mudah cemas, tidak mudah stres, tidak mudah panik gitu, ya. Nih, kalau kondisi kayak gini gimana tuh? Mobil dicoret-coret anak, ya. Waduh, ini biasanya, anaknya dipukul gitu, teriak-teriak, sumpah serapah, nauzubillahi. Ada suatu kisah yang masyhur tentang Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais hafizahullah taala. Tapi saya tidak tahu ya apa ini kisah sahih atau tidak, saya tidak tahu, tapi masyhur sekali kisah ini. Jadi katanya dulu waktu beliau kecil, ibunya lagi masak kue, Syekh Sudais kecil ini nampur pasir di makanan ibunya. Ibunya waktu itu marah. Tapi ibunya marah mendoakan kebaikan untuk anaknya. Mudah-mudahan kamu menjadi imam Masjidil Haram, katanya. Dan hari ini Abdurrahman Sudais adalah imam Masjidil Haram. Kisah ini masyhur, marahnya ibu, tapi yang keluar tuh kata-kata yang baik, doa. Saya khawatir remaja atau dewasa bermasalah, saya khawatir ada peran doa orang tua. Kata-kata orang tua mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya, terutama ketika marah. Makanya saya mengajarkan latihan jeda dalam merespon. Jadi kita siapkan waktu gitu loh. Kalau ada problem di rumah tangga kita siapkan waktu, jangan respon dulu, tenang dulu gitu. Kira-kira respon yang terbaik itu apa? Ini ada satu video ingin saya sampaikan, ya, sebagai penutup kita pada hari ini. Oh, ini saya nggak ada suaranya, ya, sebentar, ya. Speakernya bisa nggak, ya? Ini bisa. Oh ya. Tapi ini nggak ada suaranya, Ustaz. Oh, ada. Oh. Nggak ada suaranya. Ya udah gini, ya. Nih, saya ceritain aja. Video ini kan kelihatan, ya. Ini kan ceritanya ada seorang ayah lagi capek dia kerja, pulang, datang lihat anaknya apa? Waduh, nyoret-nyoret dinding. Kalau ini ada audionya, ayahnya ini mengatakan stupid katanya. Ya, tahu nggak stupid apa artinya? Tahu, ya? Nih,
Nih marah, bapaknya marah sama anaknya nangis-nangis. Nah, anak mencontoh orang tua. Orang tua ngatain stupid ke dia. Ketika dia sama adiknya bikin salah. Nih, kakaknya ngatain stupid juga ke adiknya, marah-marah juga. Nah, itu skenario pertama. Skenario kedua, ada seorang ayah capek-capek kerja, datang-datang capek kerja. Dia lihat anaknya lagi coret-coret dinding, tapi dia jeda dalam merespon gitu. Nggak langsung direspon. Karena wajar, alamiah manusia kalau lihat hal-hal yang bikin kaget tuh, woi gitu ya, keluar kata-kata yang tidak baik lah. Saya khawatir seperti itu. Kalau tidak, harus ada jeda dalam respon. Nah, ayah ini karena belajar parenting, kata narasumbernya harus jeda dalam merespon. Waduh, tenang dulu. Kira-kira apa? Nah, nih dia duduk sejajar ya, tatapan mata sejajar sama anak. Nah, kamu kalau pengen gambarnya di kertas ya, ini tolong kamu lap dulu. Dindingnya ini bukan gambar ya. Anaknya senyum kan. Kejadian ini bagi anak bisa jadi melebihi satu bab tentang adab, bahkan mungkin satu buku tentang adab. Satu kejadian ini, ada masalah, tenang. Nih, ketika dia ketemu sama adiknya bikin salah. Adiknya coret-coret punya kakaknya. Apa kata kakaknya? Tidak ngatain stupid seperti skenario kedua. Dek, ini punya kakak, jangan kamu coret. Kalau kamu mau coret-coret ini, kakak kasih kertas yang baru. Adiknya senyum. Masya Allah, kita menyelamatkan generasi Bapak Ibu sekalian kalau kayak gini ya. Benar nggak? Insya Allah ya. Nah gini, ini saya nanti videonya saya kirim ya. Tolong disebarkan ke orang tua yang hadir di sini ya. Insya Allah. Ini satu video lagi sebetulnya tentang bahaya pornografi bagi otak. Jadi memang masalah pornografi itu sudah diteliti oleh para ahli yang banyak sekali. Para peneliti di Amerika, di Eropa. Karena mereka juga terdampak karena pornografi. Terjadi gangguan mental besar-besaran di Amerika dan Eropa gara-gara pornografi. Sehingga para ahli meneliti, kesimpulannya adalah pornografi merusak otak, bikin otak manusia itu jadi secara organik bermasalah. Sudah di CT scan, MRI juga ada masalah ya. Ada videonya di sini. Dan terjadi masalah mental yang luar biasa besar ya. Kekerasan, kriminalitas itu erat kaitannya dengan asusila ya, karena kecanduan pornografi. Nanti silakan, ini nanti insya Allah saya kirimkan videonya, tolong dibagikan kepada orang tua semuanya ya. Sekian dari saya dulu. Semoga bermanfaat. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.